Part 18. Kejutan. Cinta dan Bimo akhirnya pulang. Kehadiran mereka berdua membuat Ratu merasa bahagia. Sudah lama ia tidak menghabiskan waktu bersama dengan kedua sahabatnya itu. Revan sangat senang melihat keceriaan di wajah Ratu, tetapi ia masih memikirkan tentang sikap Bimo tadi terhadap istrinya tersebut. Dua insan yang sedang dimabuk cinta itu memilih melanjutkan kebersamaan di kamar. Revan duduk di tempat tidur sambil bersandar, sedangkan Ratu dalam posisi rebahan dan menjatuhkan bobot kepalanya di pangkuan suaminya. Revan memainkan rambut panjang Ratu dan sesekali mengusap-usap pipinya. Kebahagiaan yang mereka rasakan sungguh nyata. Pasangan suami istri itu kini kembali bersama setelah melewati perpisahan yang menyakitkan. "Sayang, aku boleh nanya sesuatu nggak?" tanya Revan. "Mau nanya apa, Mas?" "Tentang Bimo." "Ada apa dengan Bimo?" tanya Ratu heran. "Apa dia pernah menaruh hati padamu?" "Yang aku tahu sih enggak." "Kok kamu nanya gitu, Mas?" Ratu bingung mendengar pertanyaan suaminya. "Aku perhatiin tadi tatapannya ke kamu itu lain." "Maksudnya lain gimana, Mas?" "Aku sebagai cowok bisa paham dengan caranya memandang kamu. Itu perasaan kamu aja. Dari dulu hubungan kami hanya sebagai teman, nggak lebih. Bisa aja kamu yang anggap dia teman, tapi Bimo nganggap lebih. Itu nggak mungkin, Mas. Aku udah punya kamu." "Ya deh, semoga dugaanku salah." Revan mengangkat kepala Ratu, lalu merebahkannya ke bantal. Ia mengambil posisi berbaring di sampingnya. Laki-laki itu meminta wanita yang ia cintai memunggungi dirinya. Ia ingin memeluk sang istri dari belakang sambil mengusap-usap anak dalam perutnya. Ratu merasakan sentuhan lembut Revan yang kini sangat mencintainya. Hati dan perasaan wanita itu dipenuhi dengan kebahagiaan. Semua impian yang dulu ia pikirkan kini telah berubah menjadi kenyataan yang sangat diharapkan. Harapan untuk memanjakan diri kepada suami sudah dapat Ratu wujudkan. Ia telah berhasil membuat Revan menganggap dirinya sebagai istri. Masa lalu yang dulu dibangga-banggakan sang suami sudah tidak terdengar lagi. "Rasanya udah gak sabar menunggu kelahiran anak kita, sayang," ucap Revan sambil mencium kepala Ratu. "Perjalanan masih panjang, Mas." "Iya juga. Oh ya sayang, hari ini mual kamu sepertinya udah mulai berkurang ya. Kamu juga terlihat lebih segar dari kemarin." Revan menyadari perubahan Ratu hari ini. Anak kita langsung baik karena ada papanya. Dia gak berani nakal ya. "Bisa jadi, Mas. Dia pintar ya. Hehe." Revan sangat bersyukur dan bangga melihat perubahan yang terjadi pada Ratu. Ia ingin tetap berusaha agar istrinya merasa terhibur seperti saran Dokter Alia. Oleh karena itu, ia bersemangat memanjakan wanita yang akan menjadi ibu dari anaknya. Saat Revan dan Ratu sedang menikmati kebersamaan di kamar, Pak Arman dan Bu Bella memilih bersantai duduk di bangku taman belakang. Kedua orang tua tersebut mengembangkan senyum semeringah melihat perubahan dan rasa tanggung jawab yang kini dimiliki sang menantu. Mereka juga sangat bahagia melihat perubahan Ratu hari ini. Terlihat lebih kuat dan bersemangat semenjak kehadiran Revan. Putri bungsu kesayangan Pak Arman dan Bu Bella kembali menjadi wanita periang hanya dalam hitungan jam. "Lucu ya, Pak, lihat anak kita. Tiba-tiba berubah semenjak ada suaminya di rumah ini," jelas Bu Bella kepada suaminya. "Iya, Mah. Papa bahagia karena Ratu udah kembali bersemangat. Gimana kalau kita sekarang langsung menuju kamar mereka? Mama ingin memberikan kejutan." "Kejutan apa, Mah?" "Nanti Papa juga tahu. Ayo kita samperin mereka," ajak Bu Bella. "Mama bisa aja ya." Suami istri itu pun berjalan menuju kamar Ratu. Setelah berdiri di depan pintu kamar, Bu Bella langsung mengetuk pintu lalu memanggil nama putrinya. "Ratu, Mama dan Papa boleh masuk nggak nih?"
Terdengar sahutan dari dalam kamar. "Masuk aja, Mah. Pintunya nggak dikunci kok." Ratu mempersilahkan orang tuanya memasuki kamar. Walaupun tadi pagi, Ratu sangat kesal terhadap ibunya. Pak Arman dan Bu Bella segera membuka pintu. Mereka mendapati sang anak dan menantu sedang duduk di tempat tidur. Padahal sebelumnya, kedua insan itu dalam posisi berbaring. Mereka tetap berusaha menghargai orang tua dengan bersikap lebih sopan jika tidak sedang berduaan. "Mama mau ngomong penting pada kalian berdua," ucap Bu Bella setelah duduk bersama sang suami di sofa kamar Ratu. "Mau ngomong apa, Mah?" tanya Ratu penasaran. "Kalian berdua akan tinggal di rumah ini sampai kamu melahirkan." Bu Bella melihat ke arah putrinya. Ratu dan Revan sangat terkejut mendengar penjelasan Bu Bella. Tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung menghampiri kedua orang tua tersebut. Ratu langsung memeluk ibu dan ayahnya secara bergantian, sedangkan Revan mencium punggung tangan ayah dan ibu mertuanya. "Terima kasih, Pak, Mah." Revan sangat bahagia dengan keputusan orang tua istrinya. "Ingat, jangan pernah sakitin anak mama dan papa. Kalau sampai hal itu terjadi, tidak ada lagi kesempatan kedua untukmu." Bu Bella memberikan ketegasan kepada Revan. "Iya, Mah, Pah." Revan janji akan menjadi suami yang lebih bertanggung jawab untuk Ratu. Revan berjanji di hadapan kedua mertuanya. Revan merasa seperti mendapatkan sebuah keajaiban yang sangat luar biasa. Usaha yang ia lakukan selama ini akhirnya memperoleh jawaban. Hubungannya dan istri tercinta kembali bersatu seperti harapan dan impiannya selama ini. Waktu terus berlalu. Tidak terasa sudah 2 bulan lamanya Revan tinggal di rumah mertuanya. Usia kandungan Ratu juga telah memasuki 6 bulan. Wanita itu makin kuat dan bersemangat semenjak berdampingan dengan sang suami. Perlahan dan pasti, rasa mual yang Ratu rasakan selama ini makin jarang. Ia juga mulai mengonsumsi makanan yang bertujuan untuk membantu perkembangan janin dalam kandungannya. Asupan gizi untuk jabang bayi juga dapat terpenuhi. Semangat dan kekuatan yang Ratu peroleh berasal dari Revan. Laki-laki itu mampu membuat istrinya lebih ceria dan terhibur. Revan selalu menunjukkan kasih sayang dan tanggung jawab kepada pendamping hidupnya. "Mas, perut aku udah makin besar ya. Bentuk badan udah beda banget dari yang dulu." Ratu bersikap manja di samping suaminya. "Tapi tetap cantik kok, sayang." "Bohong banget deh. Tapi kenyataannya memang cantik." Iya deh." Revan memeluk tubuh Ratu yang sejak tadi berbaring. Malam ini, ia ingin meminta wanita itu melakukan kewajiban sebagai istri. Ia melihat keadaan Ratu makin sehat. Sudah berbulan-bulan lamanya, ia menahan hasrat yang sering muncul. "Sayang," Revan kembali memulai obrolan. "Apa, Mas? Aku boleh meminta sesuatu?" "Mau minta apa? Kok tegang banget ngomongnya?" "Tapi jangan nolak ya." "Apa sih, Mas? Bikin penasaran aja." "Aku pengen minta hakku sebagai suami pada istriku." "Kamu bisa aja, Mas. Jadi gimana, sayang?" "Mau ya?" Revan mengusap kedua pipi istrinya. "Iya, Mas. Aku juga minta maaf karena selama ini belum mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Aku ngerti karena di awal kehamilan kamu masih sangat lemah banget. Aku janji malam ini akan memberikan yang kamu inginkan, Mas." Heningnya malam menjadi saksi bisu untuk pasangan suami istri yang sedang melaksanakan hasrat memadu kasih yang telah lama terpendam. Kini, dua insan itu bersama mengarungi luasnya samudera cinta. Revan berhasil membawa sang istri terbang tinggi mencapai tujuan yang tertunda selama ini. Keesokan harinya, Revan masih belum mampu melupakan apa yang telah ia lakukan bersama Ratu hingga pagi ini saat di kantor. Ia mengembangkan senyum di ruangan kerjanya. Semalam,
Untuk pertama kali dirinya memadu kasih dalam keadaan sadar dan penuh dengan cinta bersama Ratu. Saat sedang mengingat sesuatu yang sangat indah tersebut, tiba-tiba terdengar nada panggilan masuk dari ponsel Revan hingga membuyarkan lamunannya. Ia memandang layar dan mendapati nama seseorang yang sangat ia kenal. Dirinya sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Siapa yang menghubungi Revan?"